Sudah siap semuanya? Musta'idun? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya ikhwati billah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwati billah, pada malam ini kita masuk pada surat yang baru, surah jadidah, ala wahiyya suratu al-balad. Terakhir Asy-Syams kemarin ya. Surah Al-Balad. Apa artinya Al-Balad? Negeri. Negeri apa ini? Hah? Negeri Makkah ya. Ini maksudnya ini adalah Makkah Al-Mukarramah, atau wabil khusus tanah haram. Baik, ikhwati fillah, nama surat ini Al-Balad diambil dari ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal baladi. Kemudian surat ini terdiri dari isyruna ayat, ada 20 ayat. Ini ayat ada hitungannya semua. Al-Balad ada 20 ayat. Kemudian apa munasabahnya, apa korelasinya antara surat ini dan surat yang sebelumnya? Ada dua sisi. Yang pertama, dzamullahi ta'ala fi suratis sabiqah al-fajr min man ahabbal mal wa akalat turath wa lam yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi di surat Al-Fajr, surah sebelumnya, itu Allah mencela siapa? Orang yang cinta kepada harta. Kemudian makan harta waris, dihabisin semua, tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, sementara di sini disebutkan hal-hal yang sifatnya baik. Jadi di surat Al-Fajr itu, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sementara di surat Al-Balad ini justru beri contoh yang baik. Apa? Fakku raqabah, falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Apa fakku raqabah? Memerdekakan budak. Itu diantaranya. Atau it'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan. Jadi yang kemarin di Al-Fajr itu nahan makan dengan cara yang tidak benar, zalim kepada orang lain. Kalau di surat ini justru dijelaskan, ini jalan kebaikan nih. Di antaranya adalah fakku raqabah, memerdekakan budak, dan seterusnya. Kemudian di surat yang kedua, di surat Al-Fajr, khatamallahu ta'ala as-surat al-mutaqaddimah bibayani halin nafsil mutmainnah fil akhirah. Jadi surat kemarin, Al-Fajr, surat sebelumnya, mohon maaf, itu ditutup dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di surat ini, di surat apa? Al-Balad, wa dzukirahuna tariqul itmi'nan, atau wa dzakarahuna tariqul itmi'nan. Jadi Allah menjelaskan bagaimana jalan supaya menjadi tumak-ninah, menjadi orang-orang yang mutmainnah. Wa hadzara min diddihi, dan mewanti-wanti, memperingatkan yang kebalikannya, yaitu kufur kepada ayat Allah dan menyelisih Allah yang Maha Rahman. Nah, ini korelasi atau hubungan
atau munasabah baina hadis surah was surah allati qablaha, antara Asy-Syams dengan surah sebelumnya itu surat Al-Fajr. Kok Asy-Syams, Al-Balad dengan surat Al-Fajr. Sekarang secara garis besar kandungan surat Al-Balad ini yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 4. Apa isinya? Isinya sumpah ya, kemudian terkait dengan bagaimana kebahagiaan manusia dan celakanya manusia. 1, ini kandungan. 1 sampai 4. Dari la uqsimu bihadzal balad sampai laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian berikutnya di ayat 5 sampai ayat 7 berisi tentang pengkabaran makhluk yang zamim. Makhluk yang zamim atau zamim yang dicela. Makhluk yang tertipu dengan kekuatannya. Ayahsabu allay yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aina sampai yang sampai situ ya. Ini lain lagi. Sampai 7 saja. Jadi di situ ada manusia yang tertipu dengan kekuatannya. Yang merasa kuat, kemudian dia menyalahgunakan kekuatannya. Menyalahgunakan kekuasaannya. Ini orang yang ightirar bi quwwatihi. Mughtar bi quwwatihi. Orang yang tertipu dengan kekuatannya. Artinya tertipu dengan kekuatannya apa? Harusnya kekuatan untuk membela yang lemah. Tapi justru malah melemahkan yang lemah. Menindas, menzalimi yang lemah. Oke ya. Jadi ini sya'nul maftunin al-maghrurin bimalihim wa ghinahum. Kekayaannya, ya, hartanya bukannya membantu orang miskin, tapi malah menyedot hartanya orang miskin. Kapitalis-kapitalis besar ini ya. Bukannya memberi malah memeras. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di ayat 8 sampai 10 Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ya siapapun ya, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk. Yang kemudian orang itu harusnya bisa memilih mana jalan baik, mana jalan yang buruk. Kalau yang baik ya diikuti. Berikutnya ayat 11 sampai ayat 18. Ini menjelaskan apa-apa yang akan dihadapi manusia nanti di hari qiyamah. Dari kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan di hari qiyamah. Tapi itu semuanya kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Di antaranya juga dengan amal solehnya ya. Di antaranya dengan memberikan harta di jalan kebaikan. Kemudian ditutup ayat 19 sampai 20 dengan menjelaskan kondisi orang-orang yang asyqiya, orang yang celaka. Al-fujjar, ahli shimal, itu orang-orang kelompok kiri. Kalau kelompok kiri ashabus shimal itu minal fujjar wal asyqiya. Gara-gara apa? Kufur terhadap nikmat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya, sudah jelas. Akhir dari kehidupan mereka adalah alaihim narum muqsadah. Mereka adalah di neraka yang muqsadah. Apa yang muqsadah? Yang tertutup, mughlaqah. Enggak bisa lari. Mau kemana lari? Baik, itu kandungan secara umum dari ayat 1 sampai ayat 20. Kita masuk pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan izin Allah tentunya. Semoga waktunya cukup ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Nah, ini qasamnya lengkap ya. Ada adatul qasam yaitu fiilnya uqsimu. Diawali dengan la. Sebagian ahli tafsir mengatakan la lit taukid, lit takkid. Bukan tidak, bukan. Ini pendapat pertama ya. Jadi mereka mengartikan la di sini lam penegasan, penguatan. Artinya benar-benar aku bersumpah. Ini namanya adatu al-qasam. Dengan fi'il qasam langsung ya. Bihadzal baladi. Dengan negeri ini. La uqsimu bihadzal baladi. Nanti kalau belajar tentang aksam, nanti ada muqsam bih, ada muqsam alaih, ada adatul qasam, ada ghayatul qasam. Nanti ada arkannya, arkannya qasam. Di sini lengkap. La uqsimu bihadzal baladi. Jadi di sini Allah bersumpah dengan negeri Makkah, bihadzal balad. Nah, sedikit mungkin tambahan ya. Ada mengartikan la di sini bukan la takkid, tapi la itu maknanya adalah menafikan atau menegasikan yang sebelumnya. Enggak seperti itu. Aku bersumpah, nah, kayak begitu. Orang Arab tuh suka begitu. La wallahi, nah gitu ya. La wallahi. Nanti sampean ini beneran apa enggak? Ya akhi, la wallahi. Nah, orang Arab suka begitu. Kenapa pakai la seperti itu? Untuk menafikan keraguan orang-orang itu. Enggak seperti itu. La wallahi. Ya, la-nya itu menolak yang sebelumnya. Kemudian baru uqsim. Ada yang mengartikan begitu. Itu pendapat yang kedua. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hadzal balad, yaitu Makkah al-Mukarramah. Jadi Makkah al-Mukarramah ini punya keistimewaan yang sangat banyak. Keistimewaan yang sangat-sangat banyak. Yang paling masyhur itu adalah Makkah itu tidak akan dimasuki Dajjal. Makanya banyak orang ingin meninggal di kota Makkah. Ya, namanya Makkah al-Mukarramah. Dengan segala keistimewaannya. Makkah itu tempat lahirnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Kok Nabi Ibrahim? Ismail ya akhi. Ismail. Kok tempat lahirnya? Rasulullah. Keliru saya. Nabi Ismail dibawa ke Makkah. Dibawa ke Makkah, tempat lahirnya Nabi. Afwan ini. Lagi ngeblank ya. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Intinya Makkah itu keistimewaannya banyak lah. Makkah ini ada Ka'bah al-Musyarrafah. Tempat kiblatnya umat manusia, umat Islam ketika sholat. Jadi lebih mulia lagi dengan adanya Ka'bah. Kita udah pernah bahas ya. Li'ila bi Quraisy. Terus ila fim rihlatasy syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait di sini apa? Ka'bah. Ka'bah di mana? Di Makkah. Dan orang-orang Quraisy itu ketika berdagang aman semuanya. Enggak ada yang berani merampok. Enggak ada yang berani mengganggu. Enggak ada yang berani apa? Kalau orang padang pasir itu apa namanya? Ya, nyegat atau apa gitu. Begal. Nah, enggak ada begal itu di sana. Kalau terkait dengan orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka ini adalah pelayan apa namanya? Al-Haramain. Makanya Raja Saudi itu memaklumatkan diri khadimul haramain.
Karena kemuliaan Makkah ini dengan al-haram, Masjidil Haram, ahadil haramain, salah satu dari yang haram. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan negeri Makkah ini. Ini negeri yang mulia. Di sana ada Baitullah. Awal baitin wudi'a lin-nas. Ayatnya gimana itu? Inna awal baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Unzur, lihat, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun adalah apa? Yang ada di Bakkah. Apa Bakkah? Makkah. Nama lain Makkah adalah Bakkah. Bi Bakkata. Surat Ali Imran. Sahih? Ya. Makanya menjadi mulia karena adanya Ka'bah itu. Karena adanya Makkah. Jadi Makkah menjadi mulia karena adanya Masjidil Haram. Karena adanya Ka'bah. Akhi, kalau misalnya nggak ada itu, sepertinya Makkah nggak akan dilirik manusia. Nggak akan menjadi perhatian manusia. Abroha itu bagaimana dia ingin menghancurkan Ka'bah? Ya gara-gara Ka'bah begitu mulianya. Dia membuat Ka'bah yang mirip dengan Ka'bah. Tapi nggak ada yang nengok. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang ziarah. Pengennya mengalihkan ziarahnya orang-orang Arab ke Yaman. Tapi nggak ada yang datang. Loh, Ka'bah ini rumah ibadah yang pertama di dunia ini kan. Awwala baitin wudi'a lin-nas. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa ayatnya itu? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu atau Ismaila? Wa Ismailu. Kenapa? Ibrahimu, kemudian Ismailu. Ataf kepada Ibrahim. Jangan sampai salah ya kalau membaca. Oke, ini yang pertama. Intinya al-balad di sini adalah Makkah dengan segala keistimewaannya, dengan segala spesialisasinya. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau hillun. Apa artinya hillun? Halalun wa halun wa muqimun. Artinya engkau Muhammad tinggal di hadzal balad, di negeri ini. Nabi lahir, itu tadi ya, yang kita bahas tadi. Nabi lahir di negeri ini, di Makkah ini. Tinggalnya juga di Makkah. Artinya apa? Nabi itu orang pribumi. Artinya masuk ya ahlu Makkah. Lalu kenapa dimusuhi? Ini orang asli, ini orang Makkah. Jadi wa anta hillun bihadzal balad. Nah, kalau tafsir yang lain itu mengartikan muhillun, hillun itu adalah orang yang akan tahallul. Orang yang akan tahallul. Kalau para ahli tafsir mengatakan ini tafsir mustaqbali. Kalau bahasa kerennya tafsir futuristik. Nah, artinya apa? Nanti engkau akan tahallul di negeri ini. Kenapa? Karena Nabi nanti akan haji wada. Nabi akan terusir dari Makkah, kemudian pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Tapi bukan berarti kemudian nggak bisa balik lagi. Justru akan kembali lagi melaksanakan haji yang besar, Al-Hajjul Akbar, haji wada. Nah, ini Pak tafsir maknai seperti itu. Wa anta hillun bihadzal balad. Hari ini kamu dimusuhi, hari ini kamu ditentang, hari ini nyawamu itu terancam itu ya.
tapi nanti kamu akan tahallul di negeri ini. Artinya melaksanakan haji. Dan subhanallah, haji wada terjadi. Nabi haji berapa kali ya? Kemarrah. Nah, haji cuma sekali ya. Nah, iya. Haji wada saja. Iya, namanya juga wada. Terakhir, pertama dan terakhir. Ya, jadi wa anta hillun bihadzal balad. Nah, ini sekaligus juga sebuah pelajaran buat kita bahwasanya yang namanya tempat itu menjadi mulia karena yang meninggalnya. Siapa yang tinggal di situ, maka tempat itu menjadi mulia. Walaupun tempat itu misalnya tempat bekas yang tidak baik, tapi ketika ditempati orang mulia, maka tempatnya menjadi mulia. Jadi apapun tempatnya, tapi yang penting adalah siapa yang menempatinya. Jadi Makkah itu semakin mulia. Kenapa? Dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita kiaskan dengan yang lain-lain. Hutan belantara, antum tebang, jadi pesantren, hutannya jadi mulia. Tanahnya menjadi tanah mulia. Ada tempat yang dulunya tempat yang nggak baik, terus gusur, jadi Islamic Center. Nah, menjadi mulia. Seperti yang di Jakarta, apa namanya? Keramat apa? Syawat. Keramat Tunggak itu. Oh, sekarang menjadi Jakarta Islamic Center. Itu Gubernur Sutiasa dulu ya. Sekarang jadi Islamic Center. Milik Jakarta. Dulu tempat kayak begitu-begitu. Nah, itu menjadi mulia kenapa? Ketika ada Islamic Center. Jadi tempat itu menjadi mulia siapa yang tinggal di situ. Karena siapa yang tinggal di situ. Kalau orangnya mulia, tempatnya jadi mulia. Wa anta hillun bihadzal balad. Berikutnya Allah bersumpah dengan wa walidin wa ma walada. Dan demi orang tua wa ma walada dan apa? Wa ma walada dan yang dilahirkan. Artinya bersumpah dengan orang tua dan anak. Atau Allah bersumpah dengan orang tua dan proses melahirkan anak. Artinya berkembang biaknya manusia. Dengan adanya orang tua, laki perempuan, lahir yang namanya keturunan. Kenapa Allah bersumpah dengan ini? Karena proses jadinya manusia itu unik. Kita udah pernah bahas bagaimana begitu dahsyatnya kekuasaan Allah terkait dengan proses terjadinya manusia. Antum bayangkan air nutfah itu, nutfah bertemu dengan ovum al-buwaidah, sel telur. Itu buwaidah, apa namanya? Buwaidah. Ya, buwaidah ya. Sel telur itu bermiliar-miliar. Ya enggak? Kemudian sperma itu juga sama kan? Tapi yang ketemu cuma satu, yang sepasang. Ya jadi satu. Yang lain kemudian the end semua. Habis semua. Ya, cuma berdua aja. Artinya apa? Pertemuan itu siapa yang pertemukan? Tentunya di bawah kekuasaan Allah. Antum jadi orang terpilih. Nah, jadi antum semuanya ini. Nanti prosesnya dari nutfah kepada alaqah. Dari alaqah kepada mudghah. Prosesnya enggak sebentar. 9 bulan. Antum hidup di dalam perut. Terjaga gitu loh. Dan bisa dibawa 9 bulan di kandungan kita. Kita ada dalam kandungan. Terjaga dengan plasentanya, dengan macam-macamnya.
Antum makan apa ketika di perut ibu? Hah? Makan apa? Pakai mulut atau pakai apa? Pakai pusar, tali plasenta. Nggak pakai mulut. Kalau pakai mulut langsung mati antum kayaknya. Ya nggak? Di situ bahannya macam-macam. Antum dikasih saripati makanan. Tahu darah atau apa itu saya nggak tahu, lebih tahu dokter ya. Masuk lewat plasenta. Masya Allah. Kok ada gitu. Terus lahir jadi manusia. Langsung berteriak. Kaget kali dia ya. Awalnya aku tenang di dalam gitu, tiba-tiba keluar alam yang begitu luas gitu ya. Awalnya cuma sempit berapa senti di dalam gitu kan, tiba-tiba keluar begitu luas. Nah, itu Masya Allah. Jadi manusia mengeluarkan anak manusia. Prosesnya Masya Allah. Ini wawalidin wama walad. Ini arti yang pertama. Demi orang tua dan yang dilahirkannya. Wama walada, proses melahirkan. Yaitu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ya juga terkait dengan atau dimanakan orang tua dan anak-anaknya. Ya kalau kita nggak berkembang biak, selesai ya. Ya cuma Nabi Adam sama Hawa aja. Tapi kemudian dikembang biakkan. Menjadi manusia yang bermacam-macam. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Melayu, Batak. Artinya apa? Sumbernya satu. Yang keluar beda. Ya enggak? Ada yang hitam, ada yang kuning, pucet, ada yang bule, ada yang coklat, ada yang sawo mateng. Kayak kita ini orang Asia kan, sawo mateng. Asia Indonesia ya. Yang penting jangan sawo busuk ya. Artinya apa? Subhanallah. Dari manusia yang satu Adam alaihissalam, kemudian muncul kita yang bermacam-macam ini. Ya, ceritanya ya. Ada yang lari ke Afrika, ada yang lari ke Asia. Nah, nanti ada keturunan-keturunan macam-macam lah. Ya. Kalau kita masuk ke Indonesia ini, ke Asia ini. Dengan berbagai macam manusia. Belum nanti membawa bakat masing-masing, bahasanya masing-masing. Indonesia saja itu kayaknya puluhan ya. Nah, bukan puluhan ya. Mungkin ratusan kali bahasa itu ya. Dengan bahasa berbeda-beda. Itu subhanallah. Rupanya juga unik-unik. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang tinggi, ada yang pendek. Macam-macam lah. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tampan, ada yang kurus, makan banyak tetap kurus. Atau yang gemuk, makan sedikit tapi tetap gemuk. Itu subhanallah. Ini wawalidin wama walad. Jadi macam-macam. Tapi bukan untuk dibully loh ya. Kadang ada yang kurus itu, udah makan yang banyak. Mau sebanyak apapun, kalau emang bakatnya kurus ya kurus ah. Orangnya gemuk, diet kayak apapun, bakatnya gemuk jadi gemuk. Hah? Oh, apalagi makan banyak. Makan sedikit gemuk, apalagi makan banyak. Ya, jadi wawalidin wama walada. Ya. Ada yang mengartikan wawalidin wama walada itu bikulli walid. Bikulli walid. Artinya dengan orang tua. Seperti siapa? Ka Adam atau Ibrahim atau wa ghairihima. Jadi wawalidin diartikan bapak kita. Adam, bapak moyang kita yang pertama. Kemarin kita sampaikan apa?
Nuh alaihi salam. Itu dikatakan al-ab as-tsani. Bapak manusia yang kedua. Kenapa? Menurut riwayat ketika terjadi banjir bandang besar itu yang selamat di dunia ini, di bumi ini adalah yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Atau yang nanti kemudian terjadi penyebaran, persebaran. Ada yang lari ke Jawa. Ini Jawa dalam artian Nusantara ya, luas. Ada yang lari ke Afrika dan sebagainya. Jadi wawalidin, Allah bersumpah dengan yang namanya para tetua, para orang tua. Bisa, kalau Nabi Ibrahim itu abud tauhid. Abud tauhid. Ini baru sumpah ini. Udah adzan ya. Ya, jadi wawalidin wama walada. Jadi sumpah dengan orang tua dan anaknya. Adam dengan anak-anaknya, Ibrahim dengan anaknya, Nuh dengan anak-anaknya, anak keturunannya. Ya, wawalidin wama walada. Nah, ini sumpah. La uqsimu bihadzal balad, kemudian wawalidin wama walad. Nah, isi sumpah muqsam alaih. Muqsam alaihnya apa? Muqsam alaihnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Fi nasabin wa ta'abin. Dalam kelelahan, dalam kepayahan. Kalau nggak salah Sya'rawi itu mengatakan, bukan Sya'rawi, Syekh Al-Marawi, silsilatun, jadi rangkaian yang penuh dengan kepayahan. Artinya orang hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, semuanya mulai dari kepayahan, ditutup dengan kepayahan. Antum lahir gampang apa susah? Antara hidup dan mati. Ini kalau normal ya. Ya kalau sesar juga sakit juga sama. Jadi antum lahir itu nyusahin Nyusahin nggak? Bukannya ketika lahir di kandungan itu nyusahin juga. Ibu yang harusnya bisa tidur begini, bisa begini. Gara-gara antum harus telentang terus. Minimal miring. Ya enggak? Harusnya jalan kemana-mana enteng. Gara-gara ada antum. Aduh, jalan sebentar udah. Kenapa? Napasnya makin sesak. Karena ada antum itu. Ada nggak ibu-ibu hamil lari kenceng nggak? Jagain antum lah. Pengen repot nggak? Repot. Kok ada tega anak tidak bakti kepada ibu, pada orang tua. Itu berbahaya sekali itu. Ketika meninggal manusia juga sama. Bikin repot. Ada nggak manusia mati kemudian mengumpul dirinya sendiri? Bikin repot orang lain. Lahirnya repot, meninggalnya juga. Nah, belum sakaratul mautnya ya. Wah, Masya Allah. Jadi manusia begitu. Jangan berharap hidup di dunia itu nyaman terus. Pasti ada kabatnya. Ada Ya boleh dikatakan masalah ya. Jadi hidup itu penuh masalah. Kalau antum pengen nggak ada masalah, mati aja. Cuma masalahnya lagi, kalau antum bunuh diri misalnya, mematikan diri sendiri, apakah selesai masalahnya? Na'udzubillah min di neraka masalah. Di kubur ya, ada azab kubur masalah. Di padang mahsyar masalah. Nanti di akhirnya masalah. Aduh, kayaknya hati-hati. Main bunuh diri aja. Emang tubuh siapa? Emang nyawa-nyawamu? Itu amanah dari
Allah. Ya, jadi manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Makanya antum jangan ngeluh. Intinya adalah ingat Allah, nikmat dapat. Jadi yang diingat itu nikmat Allah. Jangan masalah aja. Masalah itu teman kita ya. Kawan kita. Kita berteman dengan masalah. Yang penting bagaimana menyelesaikan masalah. Dengan tanpa masalah. Itu mah pegadaian itu. Oke, kita tutup. Insyaallah kita sambung di pekan depan di ayat yang ke berapa? 4 dan seterusnya. Kita tutup dengan pertemuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.